Mario Dandi Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak ditangkap polisi usai menganiaya anak di bawah umur bernama David yang juga anak pengurus YPI Ansor. Tak hanya itu, Mario Dandi juga jadi sorotan karena kerap memamerkan harta kekayaan di media sosial. Aksi anak pejabat pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Mario Dandi Satrio yang menganiaya putra pengurus pusat YPI Ansor, David berusia 17 berbuntut panjang. Kali ini, pejabat tersebut bakal diperiksa Dirjen Kemenkeu usai anaknya pamer kemewahan. Diketahui, Mario memakai mobil Jeep Rubicon saat menganiaya David di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada Senin 20 Februari malam. Sementara di media sosial juga tersebar foto Mario kerap memamerkan kemewahan naik Rubicon hingga motor gede Harley Davidson. Mario jadi tersangka. Mario Dandi Satrio, MDS, ditangkap polisi atas kasus penganiayaan terhadap David. Mario kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ade Ari menjelaskan, mulanya Mario mendatangi korban setelah menerima informasi dari temannya berinisial A yang disebut-sebut sebagai mantan pacarnya. Berawal adanya info dari saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A, teman MD, kata Ade Ari. Ade Ari mengatakan, Mario kemudian mendatangi David yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggerahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan. Ayah korban maafkan Mario, tapi tak mau damai. Pengurus pusat YPI Ansor, Jonathan, yang juga ayah David, 17, buka suara terkait penganiayaan anak pejabat pajak, Mario yang menimpa putranya. Jonathan mengatakan, pihak keluarga Mario sudah meminta maaf kepadanya, tetapi ia memastikan tidak ada perdamaian di kasus tersebut. Jonathan menyampaikan keluarga Mario Dandi Satrio sudah mendatangi pihaknya. Dia pun menerima permintaan maaf yang disampaikan pihak pejabat pajak tersebut. Keluarga pelaku semalam datang minta maaf, saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf, kata Jonathan dalam utas yang diunggah di akun media sosialnya. Jonathan sudah mengizinkan Detikcom untuk mengutipnya. Meskipun sudah memaafkan, lanjut Jonathan, proses hukum dalam kasus tersebut terus berlanjut. Dia juga mengungkapkan anaknya hingga kini masih belum sadar atas penganiayaan yang dilakukan. Dan mohon maaf juga, proses hukum sudah bergulir. Kita punya tanggung jawab masing-masing, doanya sampai saat ini David belum siuman, katanya. Menkeu sorot kemewahan anak pegawai pajak. Kasus anak pejabat pajak yang menganiaya David ini turut disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah anak dari pejabat pajak. Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional, kata Sri Mulyani. Pamer kemewahan keluarga pejabat pajak tak sejalan dengan komitmen Kemenkeu yang terus menjaga integritas jajaran. Oleh karena itu, Irjen Kemenkeu akan menyelidiki pejabat pajak tersebut. Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku. Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu, imbuhnya. Sri Mulyani kecam penganiayaan. Sri Mulyani juga mengecam penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak. Ia mendukung penuh kepolisian memproses hukum pelaku sesuai aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan